golongan. Yuzilluhumullahu bizilli yawma la zilla illa zilluhum. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Bapak Ibu, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada lagi pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Siapa di antara 7 golongan ini? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah Ta'ala itu adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pertama, pemimpin yang adil. Apa itu dua kata? Pemimpin dan adil. Apa itu pemimpin? Pemimpin itu orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan. Tiga pemimpin Bapak Ibu. Presiden memimpin suatu negara, ya. Gubernur memimpin suatu provinsi, bupati memimpin suatu kabupaten, camat memimpin suatu kelurahan, ya, sampai ke RT RW, ya, itu pemimpin. Dan setiap kita mau memimpin Bapak Ibu, minimal kita memimpin diri kita sendiri, ya, memimpin diri kita sendiri. Suami adalah pemimpin bagi seorang istri, ya. Kemudian orang tua pemimpin bagi anak-anak kita. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasulullah. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap yang kamu pimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita punya anak, ya, itu akan ditanya oleh Ta'ala besok. Itu amanah, ya. Kita punya anak, awak Pak sebagai suami, istri itu amanah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa, dan dosa dapat mengantarkan kita ke neraka nantinya. Alhamdulillah. Maka pada ibu bapak ibu, begitu banyak orang yang lalai, banyak di antara orang tua yang lalai kepada anak, ya. Banyak di antara orang tua lalai kepada anak, tidak memperhatikan ibadah anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua rajin musaji, rajin sholat berjamaah, tapi anak tidak pernah diingatkan, tidak pernah diajak Bapak Ibu. Orang tua rajin pergi ke pengajian, tapi anak lah nyai main superwin. Sudah begini, ya. Oh ya, ada wirid, abah ada wirid mau kaji, tapi anak nyai udah nonton film Indonesia lagi. Maka Bapak Ibu, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita masuk surga, Bapak Ibu, ada anak di antara anak kita itu meminta pertanggungjawaban kepada orang tua. Kenapa? Karena anak kita divonis untuk masuk neraka, orang tua sudah pasti masuk surga. Ketika itu anak minta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Bisa orang tua masuk ke dalam neraka disebabkan oleh anak-anak. Maka besok di akhirat Bapak Ibu, awak tak sering kenal mengenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu mereka lari dari saudaranya, ya. Tak saling kenal mengenal wajah. Wa ummihi wa abi, bahkan ayah dan amah ada tua yang lama, tak saling kenal mengenal. Wa sahibatihi wa bani, sahabat awak, anak-anak kita, keturunan kita, pada hari itu tidak saling kenal mengenal. Bahwa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni,
Pada hari itu kita sibuk menyibukkan diri untuk mengurus kita masing-masing Bapak Ibu. Tak sampok menurut bini dia Pak, tak sampok menurut laki dia, tak sampok kita memperdulikan orang tua, tak sampok kita memperdulikan anak ketika itu. Maka awak sibuk menyibukkan diri dengan urusan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita di dunia Bapak Ibu, perbanyaklah kita beribadah, jalankanlah amanah, bahwa amanah itu berat Bapak Ibu, berat. Jangan sanggup kalau pemimpin itu sonang lebar, jangan sonang dan sanggup pemimpin itu sonang lebar, payah. Itu sonang dunia Pak. Ya, motor-motor mewah Ustaz, pakai rumah dinas anca-anca, ya. Mobil serba berkilat, rumah bertingkat, bini 4. Contoh kan, harus tapi lupa boleh Pak. Ya, Allah berikan, Allah titipkan kekayaan, Allah titipkan jabatan, belum tentu itu mampu awak selamat. Bahkan itu tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pentingnya kita untuk menjalankan amal dengan baik, maka adil ini dikatakan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil itu sama banyak, tidak lebat. Kalau kita katakan adil itu sama banyak, salah. Berapa Ustaz? Ambil contoh. Anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, sama biaya kita. Tidak sama kan? Kalau saya buat sama, contoh jajan anak SD bisa 1.000, SMP 1.000 juga, SMA 1.000 juga, kuliah 1.000 juga. Sama orang kan sama, adil? Tidak adil. Lebih banyak, lebih tinggi sekolah anak itu, lebih banyak biaya. Jadi itulah kita sebagai orang tua jangan rakus, jangan sampai gitu memberikan amanah kepada anak. Ada anak awak kuliah, ada anak awak yang SMA, ada anak kita yang SMP, ada anak kita yang SD, bahkan TK, playgroup, kan tak sama biaya orang itu. Maka harus adil Pak. Apa nyampe adil, ya. Bankihu ma tawalakum min nisa masna wulu wa thulatha 3 wa ruba' sampai fa in khiftum an la ta'ilu, jika kamu tak dapat berlaku adil, fawahidah, seorang jelas. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita 2, 3 sampai tak bisa berlaku adil, seorang jelas. Awak akan bisa letak Rasulullah yang bisa, ya. Awak manusia biasa pun tak bisa meletak berlaku adil. Insya Allah adil Ustaz belum bisa, tak bisa. Kalau anak-anak mana orang pek dan orang itu Pak, ya orang ya. Tapi di samping itu Ustaz fawahidah, soal alhamdulillah. Tak jadi abang lebih itu. Wasabun nasa'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda yang soleh, pemuda yang rajin ibadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemuda yang cerdik Bapak Ibu mendapatkan Allah Ta'ala. Yang kalau tengok sama-sama tengok ini Pak, jarang pemuda awam muda itu mesti Pak. Jangan anak muda itu baik pemilik kedekonya, iya tak? Apalagi bulan puasa besok Pak, malam pertama jadi pemuda masuk malam 10 malam terakhir tinggi untuk kumpul dalam. Nah, modal-modal bagaimana Ustaz? Sampai tikoknya kampung, berdiam diri di mall, ke Transmart, ke mana-mana, ke Jaya, siapa? Baju ayu. Waktu bawa yang anak-anak gue, ya tinggi jadi tinggal belakang apa-apa tidak ada
yang berjalan tinggi waktu pemain inti dalam. Jadi itulah keadaan dalam dalam padahal 10 malam tarawih itu adalah disitulah terdapat satu malam. Ya, kalau dapat ya malam itu Bapak Ibu sama kita beribadah dengan 1000 bulan. Kalau hitung tahun 83 tahun. Aduh, umur sikul 83 tahun Pak. Mak, ada. Yang dibalangkan ada 83. Tidak ada contoh. Ya, paling 75, 70 tahun. Ya, maka untuk itu kita dihitung ibadah mendapat 83. Sedangkan umur sampai 83. Sudah kita usah malam Lailatul Qadar itu sama kita beribadah kepada Allah 1000 bulan. Subhanallah. Begitu mulianya bulan suci Ramadan. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Berdoa dikini berdoa banyak. Maka besok pemuda kalau bisa Pak Pengurus buat pemuda. Cuma tujuh waktu kalau waktu tua itu Pak uang lama. Yang pemuda-pemuda buat kembalikan, buat lanjut. Ya, itulah saatnya. Bahawa pemuda pada hari ini Bapak Ibu dah banyak terpengaruh oleh teknologi. Anak-anak muda sekolah dah terpengaruh oleh game-game online. Orang tua ya yang amak-amak dah terpengaruh oleh film Indosiar Suara Hati Istri. Ya, apa-apa dah terpengaruh oleh main batu domino di kedai, minum kopi. Oh, pengaruh Pak. Kenapa waktu sojo dibuat siaran dengan acak-acak? Itulah salah satunya. Supaya apa? Supaya umat Islam pun tak omong berdiri. Tak omong kamu saja. Jadi apa? Karena gara-gara film sinetron dibuat acak-acak di dekat-dekat sojo. Itu tu keadaan dah begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satu golongan manusia yang mendapatkan nama Allah Ta'ala itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Kenapa Ustaz? Orang yang terpaut hatinya ke masjid kenapa? Walaupun yang kerja di kantor Pak, walaupun yang kerja di ladang, kerja di pasar, di mana-mana kerja, ketika waktu solat, tidak mau meninggalkan solat untuk kamu solat. Harus kamu solat itu, tidak masuk untuk kamu solat itu. Jadi, tinggal kerja baik Pak, tinggal kerja itu Pak, tidak bisa tinggal mengeluh, harus kamu solat itu. Itulah hati orang yang terpaut ke masjid. Setiap saat, setiap salat 5 waktu datang ke masjid, ada acara ke masjid, datang ya kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan insyaAllah mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, rumah yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling disukai Allah Ta'ala adalah masjid. Dan tempat yang tidak disukai Allah Ta'ala adalah pasar-pasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita datanglah ke musola kita. Wa aja anak-anak awak, wa aja sosodo, ya, keluarga kita, supaya awak datang ke musola kita. Awak akan disolatkan di musola nanti Pak. Sebelum kita disolatkan di musola kita, hendaklah kita langkahkan kaki kita untuk ke musola. Sebelum kita disolatkan di ruang musola kita, bahwa kita akan meninggalkan dunia. Ya, awak akan dibawa kami di ruang untuk disolatkan. Solatlah kita sebelum kita disolatkan di ruang lain. Itulah kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, salah satu golongan manusia yang mendapatkan nama Allah Ta'ala itu adalah wa
rajulain tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia cinta kepada seseorang karena Allah, bukan karena harta. Kalau cinta karena harta, harta akan binasa. Kalau cinta dengan jabatan, jabatan akan sirna. Tapi kalau cinta karena Allah Ta'ala, maka insyaAllah kehidupannya akan bahagia, selamat dunia akhirat. Kemudian dia berkumpul karena Allah, menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Ada anak pejabat main dia mulai contoh kan, dia gara-gara anak pejabatnya nikah, ya, dia gara-gara wong kayu nikah, dia gara-gara ada kanintainya, ya, itu bukanlah termasuk orang yang mendapatkan Allah, tapi karena lillahi ta'ala. Kemudian wa tafarraqu alaihi, dan berpisah juga karena Allah. Perpisahan dengan kematian, bukan perpisahan dengan kehidupan dunia saja. Ada video jual, ada jual, bisa je kau cuaca. Itu gara-gara sepele, coy, minta coy. Ya, maka orang yang minta tolak dan yang mentolak, ditolak yang mentolak, maka mereka akan mendapatkan laknat dari penduduk langit. Maka Allahu halal ila Allahi aqrada. Sesuatu perbuatan yang halal boleh dilakukan, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Talak, bercerai. Maka Bapak Ibu, dalam bahasa rumah tangga itu biasa, ya, biasanya Pak. Ngomong rumah tangga ada masalah itu biasa. Tapi hendaknya kita bermusyawarah. Bermusyawarah, ujung itu dulu tidak dapat putusan ini itu. Akhirnya apa? Terserah. Ya, kalau itu yang keputusan yang terbaik, itu yang paling enak, maka laksanakan. Tapi kalau bisa ubah, saling ubah, ya, salah ini ubah, salah lagi ubah, saling kita ubah, ya. Perbuatan yang elok itu ubah kepada yang baik, bisa ubah, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang akan merubah nasibnya sendiri. Waktu akan ubah. Dan yang dari kita ubah apa yang kita akan ubah, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, yang memiliki kedudukan. Lalu laki-laki jaga berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Macam itu Pak. Ayah macam itu Pak. Ada seorang laki-laki dipok perempuan tu yang ancak, yang boleh kebakatan, boleh pok zina. Kalau ibarat makan kampung, langsung dia berdoa Pak. Tapi kalau dia makan kue, pasti menyambut ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu. Yang tidak seperti Bapak, ya. Maka laki-laki yang seperti kau nanti dia akan mendapatkan nama Allah Ta'ala, yang mana perbuatan itu Bapak Ibu, perbuatan yang sangat mulia, takut nyebut dosa. Padahal tak ada uang di situ, nak menjawab boleh, ya. Itu salah satu perbuatan yang berat Bapak Ibu, ya. Amal yang termasuk amal yang terberat, bahwa sesuatu perkara yang tidak ada uang situ loh, nyebut boleh tentunya, ya. Kalau tak lepas dengan kamu, boleh tak ada situ, buat dosanya ketika itu. Tetapi nyatakan bahwa ada yang maha melihat, ada yang maha melihat, yang maha mengetahui. Tak manusia mengetahui, tapi Allah lah yang maha mengetahui. Maka orang yang seperti kau nanti,
dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah taala itu adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang ia infakkan dengan tangan kanannya. Itu pertanyaan apa, Pak? Diibaratkan tangan kanan bersedekah supaya tak tahu kaki. Maksudnya apa? Awak bersedekah jen buat tengok-tengok keluar. Itu istilahnya. Itu makna dari yang minhum matubiku hatta la ta'lamu simaluhum matubiku yang minhum. Sehingga tangan kiri ku tak tahu tangan kanan bersedekah. Istilahnya apa? Awak bersedekah tak tahu dulu. Berjauh sedekah. Ya. Bersedekah ke penting Bapak Ibu. Penting bahwa orang yang tidak pernah bersedekah akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kalau sekiranya engkau menunda kematianku ini ya Allah, maka aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang baik. Jadi dua contoh sedekah. As-sahih qarbu min Allah, orang yang suka bersedekah itu, yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Qaribu minan nas, dekat dengan masyarakat. Wa ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Pertama, orang suka bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Dekat dengan masyarakat, kalau gigi wak kayu tapi gigi jauh ni Bapak. Pasti takkan mau nolong awak. Kalau awak kayu tapi gigi ngomong kan, takkan mau nolong awak. Pasti haji itu dia pegang dia tak ada kunci dulu. Dia tolong ni. Tapi kalau kayu masih doa suku kita dermawan. Suku kita berbagi. Sebelum awak minta tolong ke uang Pak, uang awak dulu. Ditolong dulu, jadi kumpul mau di jalan, Bu Haji langsung tolong dulu, mau ke rumah sakit, langsung tolong dulu. Maka orang yang suka menolong saudaranya, yang suka membantu saudaranya, maka Allah akan mempermudahkan urusannya, membantu orang tersebut. Maka kalau kita mempermudah orang itu dunia Bapak, pasti Allah memudahkan urusan kita untuk dikatakan pasti betul. Kalau kita bersedekah dengan satu sedekah, pasti itu ganti Pak. Ambola penangan Tesla, ambo BPT anak yatim, baik kemarin tinggal tak ada. Itu orang tua, ya. Yang penting, yang pertama kali yang harus kita bersedekah itu kepada keluarga Bapak Ibu, kepada keluarga dulu, bawang lain. Keluarga dulu bantu. Itu keluarga dulu. Ya, mulai pun dulu sana. Bantu keluarga dulu. Ada yang susah, ya, atau zakat, ya, bantu keluarga dulu. Beri zakat keluarga dulu. Keluarga itu bantu Pak. Kita hidup itu jadi bukan sendiri, tapi ada keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah itu. Apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Oh, sedekah itu dak piti je lo Pak. Dak piti je lo Pak. Kalau piti kita katakan untuk bersedekah, maka nampak di mata kami ya Allah, sedih itu tunjuk azab kubur. Sedih itu tunjuk azab neraka ya Allah. Tak tahan dia menengok ya Allah. Wasami'na, kami telah mendengar. La tadahu, telinga kami ya Allah. Cenderung kau tu kuasa tubuh yang kau ni azab neraka, tak tahan dengan Allah.
Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Wa minta oleh ke dunia Bapak Ibu untuk apa? Na'mal shalihan, sesungguhnya kami akan beramal saleh. Jadi itu banyak amal saleh. Ya, bersedekah contohnya. Orang yang tak pernah bersedekah menyesal besok. Orang yang tak pernah berwirid menyesal besok. Ya Allah, pada kami ke dunia, ya Allah, kami nak berwirid, kami nak bersedekah, kami nak bersolat berjamaah ke masjid, ya Allah, kami nak berwirid. Tolong boleh kami ke dunia, ya Allah, untuk beramal. Tak bisa. Kalau dah mati kita Bapak Ibu, dah balik, dah masuk tubuh, masuk akhirat besok, nak dapat apa ke dunia boleh Bapak Ibu. Maka sebelum kita lambat, inilah bapak nak